Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlina Maharani. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat navigasi yang berada di ruang navigasi. Yang pertama itu ada GPS atau Global Positioning System. Dia berfungsi sebagai penentu posisi dan juga sebagai acuan kapal saat berada di tengah laut. Yang kedua, ada radio VHF sebagai komunikasi antar kapal. Yang ketiga ada AIS atau AIS, Automatic Identification System, sebagai untuk mengidentifikasi atau membaca data kapal lain yang berada di sekitaran kapal. Lalu ada radar, berfungsi untuk membaca target yang berada di sekitar kapal. Yang kelima ada ECDIS atau ESDIS, Electronic Chart Display and Information System, berfungsi sebagai peta laut yang membantu navigasi kapal. Lalu yang keenam ada binocular atau yang kita kenal dengan teropong, berfungsi untuk memantau kapal yang mendekat ke arah kapal kita. Lalu ada steering atau kemudi manual. Steering ini berfungsi untuk mengarahkan arah kapal. Lalu kedelapan ada indicator steering, berfungsi untuk mengukur putaran mesin dalam 1 menit. Yang kesembilan ada telegraph, berfungsi untuk menyampaikan pesan dari anjungan ke kamar. Lalu ada gyro compass, berfungsi sebagai arah mata angin. Yang ke-11 ada autopilot atau yang kita kenal dengan kemudi otomatis, berfungsi untuk mengarahkan kapal tanpa menyentuh kemudi lagi. Lalu ke-12 ada speed lock, berfungsi untuk memantau kecepatan kapal terhadap kuat arus. Yang ke-13 ada navtex atau yang kita kenal dengan navigasi telex, berfungsi untuk menerima berita cuaca dan navigasi. Yang ke-14 ada echo sounder untuk mengukur kedalaman air. Yang ke-15 ada navigation light. Yang ke-16 ada handy talkie walkie atau yang kita kenal dengan HT, sebagai alat komunikasi tiap kru. Lalu yang ke-17 ada teleport accommodation, berfungsi sebagai instalasi anjungan dan kamar mesin dan juga ruang akomodasi. Dan yang terakhir itu ada public addresser yang berfungsi sebagai komunikasi yang terhubung pada toa kapal yang berada biasanya di ganggang kapal. Sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kamar mesin. Sebelumnya biarkan saya menjelaskan apa itu kamar mesin. Kamar mesin atau engine room adalah suatu ruangan khusus di kapal yang di dalamnya dipasang mesin-mesin yang dibutuhkan untuk operasi kapal, bisa menjalankan kapal maupun berlayar, serta muat dan bongkar, termasuk untuk penunjang kehidupan awak kapal dan orang-orang lain di atas kapal. Baiklah, langsung saja kita ke yang pertama, ruang kontrol mesin atau yang kita kenal dengan engine control room. Salah satu ruangan di dalam kapal mesin di mana semua alat-alat kontrol mesin yang beroperasi dipasang, termasuk sistem kontrol energi listrik, agar pengawasan terhadap mesin-mesin lebih efektif dan efisien. Itu disebut dengan ruang kontrol mesin. Lalu yang kedua itu ada mesin induk atau yang kita kenal dengan main propulsion engine. Adalah suatu instalasi mesin yang terdiri dari berbagai unit atau sistem pendukung dan fungsinya untuk menghasilkan daya dorong terhadap kapal sehingga kapal dapat berjalan maju maupun mundur. Lalu yang ketiga ada mesin generator atau bahasa Inggrisnya itu generator engine, merupakan instalasi mesin atau unit penggerak generator atau pembangkit tenaga listrik. Adalah salah satu mesin bantu yang paling penting di kapal untuk menghasilkan tenaga atau energi listrik, mampu membangkitkan energi atau arus listrik yang dibutuhkan untuk operasi kapal, seperti menjalankan motor-motor listrik untuk mesin kemudi, pompa, kompresor udara, lampu, dan lain-lain.
Lalu yang keempat itu ada mesin-mesin darurat atau bahasa Inggrisnya emergency engine. Merupakan mesin yang digunakan jika tiba-tiba terjadi blackout akibat tidak berfungsinya generator. Generator ini bekerja secara otomatis atau manual, atau dapat juga digantikan dengan sistem baterai akumulator yang bekerja secara otomatis. Generator darurat dapat di-start dengan tangan atau dengan baterai. Lalu langsung saja kita ke yang 5, itu ada komponen sistem hidraulik unit tenaga atau yang kita kenal dengan power pack. Power pack ini berfungsi sebagai pembangkit aliran, yaitu mengalirkan cairan fluida ke seluruh komponen sistem hidraulik untuk menggerakkan anchor winch, mooring winch, capstan winch, crane, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam itu ada mesin kemudi yang kita kenal dengan steering gear. Ini adalah instalasi penggerak daun kemudi untuk merubah arah atau haluan kapal. Unit mesinnya terletak di buritan di atas batang kemudi. Namun dapat dioperasikan dari anjungan melalui unit telemotor. Nah, yang ketujuh ada fuel oil separator, pemisah bahan bakar. Suatu unit permesinan yang digunakan untuk memisahkan bahan bakar dengan zat-zat lain, terutama air, dan endapan-endapan yang terkandung di dalam bahan bakar sehingga bahan bakar yang akan disuplai ke mesin tetap murni dan bersih. Lalu yang ke-8 itu ada pemisah minyak pelumas atau bahasa Inggrisnya lube oil separator. Unit pemisah minyak lumas biasanya hanya untuk minyak lumas mesin induk agar terpisah dari air dan kotoran-kotoran lain, sehingga kualitas minyak lumas tetap terjaga. Lalu yang ke-9 ada pompa penumpang air tawar atau yang kita kenal dengan fresh water cooling pump. Ini untuk memindahkan sekaligus mensirkulasikan air tawar melalui berbagai sistem pipa-pipa pendingin atau cooler, tangki ekspansi, berbagai katup, saringan, dan lain-lain. Berfungsi untuk mendinginkan blok silinder atau bahan mesin penggerak akibat terjadinya pembakaran di dalam silinder mesin. Nah, di sini yang ke-10 ada pompa pendingin air laut atau yang kita kenal dengan sea water cooling pump yang mengisap air laut di luar kapal dan mensirkulasikannya untuk mendinginkan air tawar, minyak lumas, dan lain-lain agar temperaturnya tetap pada temperatur yang dikehendaki. Setelah digunakan, air laut ini dikembalikan dibuang ke laut. Yang ke-11 ada pompa minyak lumas atau lube oil pump. Unit pemindah minyak lumas yang dibutuhkan untuk melumasi bagian-bagian mesin yang saling bergesekan, sekaligus menyerap panas yang ditimbulkan akibat gesekan tersebut. Minyak lumas ini disirkulasikan melalui unit pendingin agar temperatur tidak melebihi ketentuan. Yang ke-12 ada pompa bahan bakar atau fuel oil pump. Terdiri dari berbagai unit, misalnya pompa transfer untuk memindahkan bahan bakar dari tangki satu ke tangki lain, atau pompa booster yang mengalirkan bahan bakar ke unit-unit separator, dan atau ke mesin-mesin di mana bahan bakar ini akan dibakar di dalam silinder. Lalu yang ke-13 ada pompa balas atau balas pump. Balas pump ini pompa yang digunakan untuk mengisi dan mengosongkan air laut dari tangki-tangki balas di kapal. Tangki-tangki ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kapal agar dan tidak miring, untuk memperbaiki stabilitas kapal agar nilai GM-nya tetap positif, terutama sewaktu kapal dalam pelayanan tanpa muatan.
Lalu di sini ada mesin pendingin atau refrigerator. Refrigerator ini suatu instalasi permesinan yang terdiri dari kompresor, pendingin media pendingin, kondensor, katup ekspansi, evaporator, dan lain-lain yang ditujukan untuk mendinginkan satu ruangan atau lebih ruangan untuk menyimpan bahan makanan di atas kapal seperti kulkas. Lalu di sini ada azimuth thruster, yaitu konfigurasi yang digunakan di kapal untuk memberikan dorongan yang diperlukan ke arah yang diinginkan, yang memberikan kemampuan manuver kapal yang lebih baik daripada baling-baling tetap dan sistem kemudi. Lalu di sini ada kompresor udara atau air compressor, unit yang berfungsi menyediakan udara dengan tekanan tertentu, biasanya antara 20 sampai 30 bar. Berbagai kebutuhan terutama untuk start mesin induk. Lalu yang ke-17 ini ada pompa servis umum atau bahasa Inggrisnya itu General Service Pump. Unit pemindahan air laut yang mempunyai fungsi ganda, artinya bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendingin air tawar, minyak lumas, juga untuk mengalirkan air laut, untuk pemadaman kebakaran, dan lain-lain. Lalu yang ke-18 ada pompa got atau bilge pump. Itu salah satu pompa yang fungsinya untuk membuang air berminyak atau oil water yang ada di got, kamar mesin. Pompa ini harus dilengkapi unit separator air berminyak agar cairan yang dibuang ke laut yang mengandung minyak tidak lebih dari 15 ppm. Lalu ke-19 itu ada heat pump water heater, peralatan untuk memanaskan air, kemudian disalurkan oleh pompa air tawar ke kamar mandi, toilet, dapur, laundry, dan lain-lain ke tempat yang membutuhkan. Lalu yang ke-20 ada air handling unit atau AHU, suatu instalasi permesinan seperti halnya mesin pendingin, tetapi tujuannya mendinginkan ruangan-ruangan seperti salon, kabin-kabin awak kapal, dan lain-lain, agar suhunya rendah dan nyaman. Yang ke-21 ada pompa pemadam kebakaran darurat atau emergency fire pump, yaitu alat keselamatan yang harus ada di atas kapal yang berfungsi untuk memadamkan api apabila terjadinya kebakaran di atas kapal, dan pompa tersebut menggunakan tenaga penggerak utama motor diesel, namun tidak jarang juga menggunakan motor listrik. Yang ke-22 ada firefighting system pump atau yang kita kenal dengan sistem pemadam kebakaran. Sistem proteksi kebakaran menggunakan media air bertekanan tinggi untuk memadamkan api. Umumnya hidran ini digunakan untuk memadamkan api kapal lain, platform, dan jenis kebakaran lainnya. Yang ke-23 ada capstan atau yang kita kenal dengan pump capstan. Unit yang dibutuhkan untuk menggulung dan atau mengulur tali tambat sewaktu kapal akan sandar atau lepas dari dermaga, ataupun untuk kebutuhan pengikatan lainnya. Lalu di sini ada mesin jangkar atau windlass. Unit mesin berada di haluan kapal untuk menurunkan dan menaikkan jangkar sewaktu berlabuh di luar pelabuhan. Oh ya teman-teman, di sini mesinnya berada di luar kapal ya. Lalu 25 ada mesin pengangkat muatan atau crane.
Mesin ini adalah unit-unit mesin untuk mengangkat muatan ke atas kapal dan memasukkannya ke dalam palka atau ruang muat kapal untuk menaikkan muatan jika akan dibongkar ke dermaga. Baiklah, hanya itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.